Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Sabala, Stambuk F551210339. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang telah saya buat, yaitu mengenai tentang bencana banjir di Jakarta 15 Mei 2022. Berbicara tentang banjir, banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Hujan deras beserta angin yang melanda wilayah DKI Jakarta pada Minggu tanggal 15 bulan 5 2022 siang telah mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah titik. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang biasa disebut BPBD, DKI Jakarta hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, genangan air dan banjir di Jakarta terjadi di 24 RT dengan ketinggian di atas 40 cm. Banjir itu sendiri disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan air, adanya penjumbatan akibat buang sampah sembarangan, penurunan luasan hutan. Curah hujan yang sangat tinggi ini mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada. Kemudian daerah resapan air berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke tanah. Wilayah yang minim daerah resapan air, khususnya kota-kota besar, rawan terjadi banjir. Kemudian penyumbatan dapat terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai. Penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab banjir. Kemudian penurunan luasan hutan. Penurunan luasan hutan juga ini menjadi penyebab terjadinya banjir. Banjir itu sendiri mengakibatkan beberapa dampak untuk masyarakat DKI Jakarta, yaitu dampak yang pertama masalah kesehatan, yang dimana ketika air kotor dalam jumlah banyak mengenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Kemudian dampak yang kedua yaitu kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Kemudian dampak yang ketiga yaitu aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang sangat terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah, sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Jadi penanggulangan bencana yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko banjir, yaitu yang pertama di sini aplikasikan paving block. Paving block mampu meresap air dan menyalurkan ke dalam tanah. Air dapat tetap masuk ke dalam tanah lantaran daya serap yang baik. Kelebihan lain yang bisa didapatkan bila menggunakan paving block ialah menjamin ketersediaan air tanah bersih agar bisa dibor atau dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Penanggulangan yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ini terjadi pada kesadaran manusia itu sendiri. Karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan sedang tinggi. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu mencegah dan cara mengatasi banjir. Kemudian penanggulangan bencana yang dapat kita lakukan yang ketiga yaitu sediakan biopori di lingkungan rumah.
Maksud dari biopori yaitu membuat lubang biopori dari sumur resapan juga mengurangi potensi banjir. Karena air akan terserap ke tanah, terutama di lingkungan dengan permukaan tanah yang dilapisi dengan aspal secara dominan. Kemudian penanggulangan yang keempat yaitu rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Hal ini bertujuan agar saat terjadi hujan deras tidak menimbulkan saluran air mempet yang justru berpotensi pada hadirnya banjir. Mungkin hanya itu yang dapat saja presentasikan tentang banjir yang terjadi di Jakarta. Untuk link YouTube-nya, link YouTube berita sudah tertera di slide ke-6. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Harapan saya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri juga untuk di masa yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.